warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dalam program Sapa Mantaba. Oh ya, bersama aku Kansa Salwa. Di sini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama kalian dan juga narasumber kita karena udah lama nih aku nggak podcast lagi. Bahkan aku juga udah lama nggak ke studio Mantiga Bantul ini, dan pada kesempatan kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama bintang tamu kita dan juga sama kalian. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Baik ya, semoga kalian semua sehat karena musim-musim gini sih lagi musim hujan ya sekarang ini, jadinya harus tetap jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Nah, langsung aja nih, mungkin kalian sudah lihat di samping saya ada 3 orang narasumber kita, bintang tamu kita, dan pastinya bintang tamu kita kan keren-keren ya, kece-kece, penuh dengan prestasi juga. Nah, ini salah tiganya nih, 3 orang nih kita hadirkan di sini. Mungkin langsung aja kita sapa dulu ya. Hai guys, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin kalian bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Halo teman-teman. Halo. Oke. Bisa memperkenalkan diri juga yuk, satu-satu, mau dari yang mana ini? Ladies first. Oke. Halo teman-teman, nama aku Mailica Friana Zahra, biasa dipanggilnya Ica. Aku dari kelas 12 IPS 1. Nah, kalau aku teman-teman, namaku Korea Ainanila Muna. Aku dari kelas 12 IPA 2. Hai, nama saya Abdurrahman Vicky Zulfikar dari kelas 11 IPA 1. Oke, ada Ica, Kori, dan juga Vicky. Nah, kenapa sih mereka kita hadirkan di sini? Pasti ada alasannya dong. Dan kemarin juga nih ya teman-teman, dengar-dengar kan aku dikasih tahu nih kalau mereka ini baru aja kemarin menang suatu perlombaan. Apa ya kira-kira? Apa tuh? Mungkin kalian bisa kasih tahu teman-teman. Lomba apa tuh kemarin? Menang loh. Apa ya? Apa nih? Nah, teman-teman, kemarin itu ya kita itu habis ikut dalam suatu Olimpiade Pancasila ya. Iya. Yang di apa itu? Diadakan oleh Kesbangpol Bantul. Oke. Nah, Tingkatnya Berarti kabupaten. Iya, Olimpiade Pancasila Sekabupaten Bantul. Iya. Itu tingkat SMA ya? Iya, SMA, SMK, MA. Oke, itu juara berapa sih kemarin? Juara berapa nih? Berapa ya? lupa ya? Juara berapa? Lupa ya? Waduh, juara kan juara 1 loh nih. Iya dong. Siswa Mantiga Bantul juara 1 lomba Olimpiade Pancasila. Itu kalau boleh tahu gimana sih Olimpiade Pancasila itu gimana? Mungkin kalian bisa ceritain ke teman-teman. Iya, jadi itu kayak apa? Cerdas cermat gitu. Oke, Cerdas cerdas cermat. cermat. Ya, soal-soalnya tuh mencakup tentang soal-soal kewarganegaraan gitu, kayak yang ada di pelajaran PKN, tapi itu mungkin lebih agak apa ya, lebih Kompleks lagi gitu ya. Betul. Lebih banyak. Nah, itu kan soal-soal tuh, itu sistem perlombaannya itu kayak ngerjain soal kah atau ada tahap-tahapannya atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritain. Nah, jadi kita kan ke di mana itu? Perpustakaan. Di perpustakaan Bantul ya. Kita kan ke sana hari Senin. Iya. Terus ya di situ itu kita ngerjain soal pilihan ganda. Ya, 75 soal dalam kertas. Dalam kertas dalam waktu 45 menit ya. Ya, itu babak penyisian. Itu baru babak penyisian. Oke. Dari 30
2 pas 1. 31 2 gitu, 3 Nah, sekolah. cuman diambil 9. Dan ini apa? Kita itu ada di urutan nomor 9. Terus kan ada yang nomor 9 itu ada 3 sekolah gitu ya. Dengan skor yang sama. Dengan skor yang sama waktu itu. Jadi kita masih harus tes 1 kali lagi gitu. Oh, dari yang 3 itu atau 9 orangnya kan itu? 9 itu yang 9 8 kan? udah ada. Udah, oke. Nah, Udah yang fix yang gitu 9, ya. Yang 9 itu ada 3. Oke. Iya, nomor 9 kayak urutan ke-9 itu ada 3 sekolah, terus nilainya sama semua kan. Kita harus tes lagi. Kita ngerjain berapa soal waktu itu? 10. Iya, 10 soal itu kita kerjain pakai ya cepet-cepetan gitu pokoknya. Oke. Lisan, pakai lisan. Jadi udah nggak pakai kertas lagi, pakai lisan langsung jawab A, B, C gitu. Alhamdulillah kita bisa masuk dengan skor 7 waktu itu. Wow, ih, keren banget. Berarti tahap pertama itu kalian ngerjain soal 40 berapa? 45. Menit. Itu bertiga atau Iya, bertiga. bertiga? Oke. Terus ternyata untuk peringkatnya kalian ke Iya. peringkat 9 dan peringkat 9 itu ada 3 sekolah gitu. Terus kalian harus tes lagi. Terus setelah tes itu gimana? Setelah diumumin deh kalau kalian Kayaknya enggak. Iya, nggak masuk nyangka. gitu. Sebenarnya nggak nyangka ya. Ya, Soalnya itu iya. sekolahnya ya lumayan yang kayak Yang kayak Sebantul kan itu ya? iya Sebantul. SMA. SMA, gitu lah. SMK Sebantul gitu. Waktu itu kalau nggak salah sama SMA 1 Bantul atau apa ya? Kayaknya sama SMA 1 Bantul dan lain-lain gitu. Jadinya kayak kita merasa nggak nyangka ya. Kayak nggak selevel gitu ya. Enggak dong, Mandika Bantul tuh keren-keren. Harusnya bangga kita bisa bersaing, berarti kan kita Iya, bisa betul. bersaing dengan SMA Bantul yang lainnya Iya, gitu. betul. Terus setelah tahap itu kalian masih ada tahap lombaan lagi atau itu kemudian ada hasil kalau kalian menang? Iya, belum habis itu hari selanjutnya itu kayak babak semifinal. Ya, di semifinal itu dibagi jadi 3 kelompok. Jadi kan 9. Itu dibagi jadi 3 kelompok. 1, 2 dan 3. Ya, kita waktu itu dapat kelompok 3 ya. kelompok satu. Kelompok 3 regu A. A. Ya, kita regu A gitu. Jadi kita dari semifinal itu kita dapat skor berapa ya? 400 kayaknya. Ini Iya, dari iya. dari cerdas Cerdas sematnya ya. Terus Iya, kita masih kayak apa ya, waktu itu debat kita kayak ini ya, kayak Iya, kurang ya, kayak kurang, gitu. Kurang. Kalian merasa kayak belum maksimal Iya, gitu. betul. Jadi kayak pesimis ya pertamanya Oke. waktu itu. Kayak apa bakalan ini ya, bakalan Lolos masuk nggak ya, final gitu. Iya. Ya kita kira nggak bakalan masuk final ya. Gitu. Terus abis itu setelah itu diumumin lagi buat babak semifinalnya. Alhamdulillah juga kita dapet ya urutan nomor 1. Kan emang yang diambil tuh nilai terbesar dari grup tiga. 3 kelompok ya. Ya, jadi ada 1, 2, 3 itu di finalin. Di finalnya 3 sekolah itu kalau boleh tahu sekolah mana aja kemarin kalian Yang Mantika kelompok- Bantul, kemudian kelompok A itu dari kelompok kami. kelompok A dari Mantika Bantul. Oke. Terus, Terus yang kelompok B dari MA MA Nukoyin, terus yang C itu SMA 2 Banguntapan ya. Iya, betul. Oke. Dan itu yang kan dulu aku pernah ikut juga ya. Iya. Sebelum ini ya. Itu dari SMA 2 Banguntapan itu siswanya itu juga. Jadi ketemu lagi. ketemu lagi. Iya, tiga-tiganya itu semua. Oh. Iya, aku juga udah pernah ini kan sama dia kayak punya tukaran gitu lah, tukaran kontak sama Oke, dia. oke. Jadinya kayak apa ya? Kayak kita ngulangin lagi gitu loh. Iya, bareng dia ulang lagi. bareng lagi, Mm-mm. lomba ikut bareng lagi. Berarti sebenarnya Namanya sama sih. kalian ikut lomba itu juga berarti nambah-nambah relasi juga ya, Iya, betul, saling betul. kenal. Terus gimana tuh waktu diumumin? Aku kan lihat kan itu ditayangin live streaming Iya, kan betul, di live streaming. YouTube-nya itu kan. Terus aku nonton loh guys, aku nonton mereka lagi lomba itu loh, jawab-jawab cepet-cepetan jawab ya atau gimana Iya, itu? itu soal rebutan kayak gitu kan. Oke, mm. Yang pakai dipencet-pencet itu. Iya kan. iya, Dia tuh kayak bener-bener deg-degan olimpiade gitu kan kayak cepet-cepetan jawab soal terus
aku juga jujur ikut deg-degan gitu. Yang lomba siapa, yang lomba mereka, tapi aku ikut deg-degan gitu. Jadi wah, kali mereka bisa nggak ya gitu. Terus itu pas kalian di umumin untuk juara perolehan pertama Ya, gitu. itu tuh kita juga Tiga nggak banget nyangka, gitu. nggak nyangka juga. Itu gimana? Itu paling juara 3 gitu Iya, loh. paling Juara 3 gitu loh. soalnya gini kan, itu skor kita itu ada di nomor 2. Jadi nomor pertama itu skor cerdas cermat ya. Bukan belum skor storytelling sama debat sama itu debat belum. Ini cuman pertama itu cerdas cermat tuh udah ada skornya gitu loh. Kan kelihatan kan itu. Kita itu ada di skor berapa itu tuh? 500. 500. Ya, Ibnul Qayyim waktu itu 600, terus 600. kita 500, Bang Tapan 400. 400. Jadi kayak ini apa udah urut gitu kan. Ya kita kira kita bakalan, terus ini kata jurinya itu kalau debat itu sangat mempengaruhi nilai gitu loh. Ya kita kan ya agak ini ya, agak debatnya kurang ya, kayak ya gitu. Soalnya mereka itu debatnya bagus-bagus gitu loh. Ya keren, kamu juga lihat kan? Ya, itu udah keren sih kalau menurut aku sendiri. Iya, itu kita berusaha sekuat tenaga ya supaya apa nilainya nggak kesalip gitu ya. Ya kita udah mikir mungkin kalau nggak juara 2, juara 3 udah gitu ya. Itu ternyata waktu diumumin itu ya Yang pertama kan diumumin yang juara 3 ya? ya pertama diumumin juara 3. Itu langsung Ibnul Qayyim, kan kita jadi loh kok bisa, dia kan skornya yang pertama paling tinggi ya. Iya. Yang 600 itu loh. Kayak gitu. Apa mungkin gara-gara emang debatnya berpengaruh ya, Pak? Ya terus langsung juara 1 kan, jadi juara 2 nggak diumumin, langsung juara 1 kita diumumin. Ya senang banget ya pasti. Kayak nyangka gitu ya. Kayaknya banget. Kayak banget. Ya alhamdulillah dong, berarti kan perjuangan kalian dari tahap pertama jawab soal dan sampai debat itu membuahkan hasil gitu. Nah itu kalau kalian nih dalam mempersiapkan lomba ini itu kalian dari jauh-jauh hari kalian mempersiapkan apa gitu, mungkin bisa dikasih tahu ke kita nih persiapannya apa aja? Kalau saya tuh dikasih taunya dadak, jadinya persiapannya kayak kurang. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya lombanya itu udah dikasih tahu dari 2 minggu atau 1 minggu ya sebelumnya itu loh. Tapi kita baru mulai belajarnya itu Hamin 3 ya. Hamin 3. Jadi kita belajar cuma 3 hari ya, 3 hari belajar gitu. Terus ya belajar seadanya doang ya. Belajar seadanya. Kayak cari-cari soal, cari-cari materi-materinya juga. Yang berkaitan dengan itu, karena aku dulu pernah kan, jadi udah pengalaman gitu ya, udah punya pengalaman lah, udah tahu kayak model-model soalnya kayak gimana. Cuman gitu aja. Cuman kan kita nggak terlalu nyiapin yang ini ya, yang debat sama storytelling gitu loh. Sebenarnya apa ya, materinya itu gampang, cuman kan nyusun kata-kata itu loh yang susah. Iya, karena karena kan kayak di debat kemudian itu kan perlu, walaupun kita menguasai materinya, tapi kalau kita belum bingung untuk menyampaikannya, itu kan jadi susah juga ya. Iya betul banget. Terus juga di depan orang banyak, di situ kan juga ditonton orang banyak ya. Tambah lah dudukannya. Ya berarti nggak cuma di live streamingin, tapi juga ada penontonnya gitu. Iya betul. Kayak guru-guru dan juri, rektor isi juga, dosen isi juga ada. Iya itu ada dari isi. Wah keren dong. Itu mesti nervous juga, deg-degan. Iya. Ya aku bisa bayangin sih gimana. Terus itu selama kalian mempersiapkan materi kemudian lomba itu kalian dibimbing sama siapa? Sama guru dari sini atau dari luar? Dari Mantiga sih. Siapa? Pak Sumpon. Iya dari sama Pak Sumpono, bimbingnya sama Pak Sumpono. Oh Pak Sumpono, itu dikasih tahu materi, dibimbing ya sama sampai kalian lomba debatnya sampai hari H gitu. Kalau yang itu waktu TM itu kita berangkat sendiri ya, karena itu Pak Sumpono berhalangan. Terus kalau yang lomba hari pertama sama lomba hari kedua itu dianterin sama Pak Sumpono juga, ada juga dari siswaan Pak Yasin. Jadi itu sih kayaknya support sistemnya ya. Selain dari guru, kemudian
apa namanya dari guru, terus kalian nyiapin materi itu mungkin ada support system lain, maksudnya dari teman, keluarga itu waktu kalian keluarga khususnya ya keluarga waktu tahu kalau kalian mau ikut lomba ini gimana tuh responnya? Kalau Coba aku mulai sih- dari siapa dulu nih? Kalau aku sih cuma dari teman ya, soalnya aku gimana ya, nggak ngasih tahu keluarga dulu. Oh, nggak ngasih tahu malahan. Nggak Oke, ngasih tahu terus malahan. gimana? Ya, terus kalau udah diberitahu kalau Bu, aku menang lomba ini ya. Kok kamu nggak ngasih tahu ibu dulu tuh nak? Enggak, biar surprise kalau menang. Oh, biar surprise. Alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah. Berarti kamu ngasih taunya itu malah pas udah ada hasilnya menang udah gitu. ada hasilnya. Oh, malah sebelum mau ikut lomba malah belum ngasih tahu. Oh, belum. Oke. Terus kalau Vicky gimana? Kalau saya sih dari keluarga ada, dari teman juga ada. Oke, Tapi gimana dari tuh? teman kelas juga, wah, Eh, nyemangatin juga dari WA. Oke. Ya, semangat Vicky gitu, wah. rasanya Jadi tambah nambah ya semangat. semangatnya buat apa ya ikut lomba tuh jadi semangat gitu. Terus buat Ica? Kalau aku dari teman-teman tuh ya kayak pada nanti kalau udah ada linknya kirim ya biar aku bisa streaming di YouTube gitu. Pada Oke. gitu terus pada streaming bareng-bareng. Pada Iya, nge-SSin iya. muka aku gitu loh. Itu kan lagi megang mic gitu. Saat apa ya? Jadi kita tuh Iya, tambah semangat kan. Kalau ada dorongan kayak gitu, oh, tambah. jadinya kan kita bisa semangat lagi gitu. Kalau dari keluarga juga pasti ada kayak doain dari rumah, Ya, ikut benar, streaming doa. juga itu kayak adik aku juga ikut nonton loh itu. Nonton lewat Live, oke. iya live. Dia juga ikut nyemangatin gitu. Ya itu sih yang buat kita jadi tambah apa ya? Kita harus menang gitu ya. Iya. Oke, sip. Terus nih, kira-kira kalian mungkin ada kan ini kan kalau Ica sama Korin, Kori, sorry. Kemarin sudah sempat ikut kan Vicky kelas 11 ya. Kalau Iya. Ica sama Kori kan kelas 12. Iya. Itu dulu udah sempat ikut sebelumnya atau cuma aku- Ica aku doang? aja. Ica doang. Oh, Ica doang. Berarti kalian baru pertama ini. baru. Iya. Yang ini Vicky ya. sama Kori baru pertama. Oke, itu gimana kok bisa kalian digabungin maksudnya jadi 3 orang ini yang maju untuk lomba itu gimana? Ceritanya gimana? Atau Kalau- karena memang dari kalau misalkan dari saya- Pak Sumpono memang udah Ica yang maju ini atau Ya, kalian yang mencari sendiri partner buat ikut lomba? Itu dipasangin sama semua sih, tapi kalau menurut aku itu kan kalau aku mungkin gara-gara dulu pernah ikut gitu ya. Terus kalau Kori ini dulu aku pernah ini ya lomba juga Lomba, sama Vicky, sejarah kan? lomba sejarah, cuman ya belum dapet gitu. Terus kalau Vicky Lebih ke speak. Speaking, ya public speaking. speaking gitu, Oke, cari yang bisa speaking kan di iya, situ. paham. Jadi kan kalian saling melengkapi lah karena di situ kan juga babaknya kan dari ngerjain soal, Iya. kemudian mulai debat, terus rebut-rebutan soal. Jadi nggak cuma untuk materinya ya, walaupun materi memang harus ya, memang Iya, harus iya, dipersiapkan. Cuman mulai dari latihan public speakingnya untuk ngomong, kemudian apalagi buat persiapannya itu. Iya, bikin kata-kata itu kan juga susah ya. Oke. Mungkin di sana ada cerita menarik gitu, bisa diceritain nggak? Aku juga penasaran tuh, ada cerita menarik nggak tuh di situ waktu lomba? Ada dong. Apa tuh? Apa-apa? Ceritanya adalah soto kemenangan. Wah, apa tuh soto kemenangan? Apa Iya. nih? Jadi paginya itu kan kita dianterin sama Pak Sumpono, Pak Yasin. Ya itu kita kan ditanyain ya udah pada sarapan pada, apa belum? Ya terus kita ya juga belum dah. Iya, pasti, lapar kan? pasti ya. Belum. Ya terus alhamdulillah tuh di samping perpustakaan, kita di perpustakaan Bantul itu ya. Ya, ya. Ya di sampingnya itu ada taman, terus ada kantinnya juga kan. Nah terus kita dipesenin soto. Ya yang jual itu ngapa ya? Apa? Tanaman. Oke, terus Kan gimana? ya aku tuh pertamanya kayak kaget gitu loh, kok anak muda terus ngomongnya pakai kan kayak bahasa Jawa Ngoko Iya, gitu. iya, Kayak sama Pak Yasin kayak gitu. Ya terus kayak kok nggak sopan gitu ya. Ternyata ngapa ya? Emang dia nggak bisa. emang. nggak Oke, bisa bahasa oke. Jawa itu. Iya, iya.
Terus itu yang menjadikan kalian ngecap itu sebagai soto kemenangan. Karena setelah makan soto itu kalian habis itu menang gitu. Iya. Kenyang juga ya. Iya. Enak mikirnya. Bener karena emang harus didukung kan. Iya, betul banget. Oke, mungkin terakhir nih kalian bisa kasih pesan buat teman-teman yang nonton, siapa tahu bisa termotivasi untuk menjadi seperti kalian nih. Ya, untuk yang sedang berjuang aja ya, semangat. Ada lagi nggak? Ya. Apa ya? Mungkin Kak Ica dulu lah. kayak kalian yang pengen ikut lomba gitu, bingung atau apa gitu, bisa nih. Ya, kalau dari aku sih, kalian kayak percaya sama potensi diri sendiri aja ya. Jangan mudah kayak pesimis. Ngelihat orang lain lebih dikit, kita langsung aku nggak bisa gitu. Jangan gitu sih. Itu aja. Oke, ada lagi, Vicky? Kalau dari saya sih intinya berani mencoba. Kalau kita nggak ambil resiko untuk mencoba, nggak bakal kita untuk bisa meraihnya. Iya, Itu sih. Benar. Kori? Ada lagi? Selain semangat? Apa ya? Udah sih. Udah itu aja. Iya benar. Itu aja. Kata Ica harus, kata Vicky juga harus berani nyoba. Kemudian karena memang kalau ada kesempatan kayak gini, kalau kita nggak coba, kita juga nggak bisa dapet pengalaman ya. Karena memang ikut lomba tuh nggak cuma kita mencari juara, tapi pengalamannya itu yang yang berharga gitulah ya. Mungkin bisa diceritain ke yang lain. Ya kalau menang itu ya bonus gitu kan. Alhamdulillah ya, usaha hasil usaha kita lah selama mempersiapkan untuk lomba itu. Ada lagi nggak mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin kan besok kalian yang kelas 12 kan udah lulus nih. Ini kita yang kelas 12 udah mau lulus. Mungkin adik-adik di kelas 10, kelas 11 yang ingin jadi seperti mereka, mungkin gimana nih? Jangan takut mencoba aja deh. Ininya tuh terus aja. Cari peluang lomba. Cari-cari apa, peluang terus lomba. Kalau kita disuruh lomba, jangan bilang nggak mau gitu. Jangan pernah bilang kayak gitu. Apapun hasilnya, kita harus tetap nyoba. Itu yang pertama itu, pokoknya harus nyoba. Kalau baru disuruh aja udah bilang nggak mau gitu, ya kapan dapat pengalamannya? Benar. Dan juga kan kalian ini kan lomba Olimpiade Pancasila, dan Ica dari IPS, kemudian kalian dari IPA, kemudian IPA dari IPA. Jadi kayak jangan semua orang tuh bisa nyoba gitu loh. Mau bidangnya apapun itu semua orang bisa nyoba. Bahasa juga bisa loh. Bisa dong, bisa. Jadi kalian kalau ada kesempatan jangan takut untuk nyoba gitu ya. Betul banget. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol kita cukup sampai sini dulu aja ya. Terima kasih buat kalian bertiga udah mau ngobrol bareng aku dan teman-teman di sini di Sapa Mantaba. Sampai ketemu lagi besok. Siapa tahu menang lagi ya besok ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga buat teman-teman Sapa Mantaba, terima kasih udah ikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga cerita-cerita pengalaman mereka dan motivasi mereka bisa menjadi suatu motivasi buat kalian untuk terus maju menggapai prestasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya Kansa Salwa pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Sapa Mantaba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.